Saudara, kalau kita belajar bagaimana seorang tokoh yang namanya Lazarus, dalam pikiran saudara pasti berkata seperti ini. Wah, ini orang yang pernah dibangkitkan Tuhan Yesus. Betul saudaraku ya. Kita melihat bahwa Betania ini adalah tempat bagaimana seorang keluarga yang namanya Maria, Marta, dan juga Lazarus. Seorang keluarga yang luar biasa mengasihi Tuhan, bahkan kejadian yang lama bagaimana Marta pada waktu itu ngopeni orang-orang yang sangat banyak, sementara Maria di bawah kaki Yesus. Saudaraku, dan ini seorang Lazarus yang tiba-tiba dipanggil nyawanya gitu ya. Hidupnya sih. Dia mengalami kematian. Dan Tuhan Yesus dalam tanda kutip seakan-akan membiarkan kejadian ini. Saudaraku, Betania punya kejadian yang luar biasa. Next. Arti dari Betania salah satunya adalah rumah kesengsaraan. Wow, dulu kalau pernah punya cerita seperti ini. Nanti kalau anak-anak cewek itu namanya Betani atau Betania seperti itu. Kok ini asik banget, keren seperti itu. Tapi salah satu ayat, salah satu artinya adalah rumah kesengsaraan. Waduh, kok gimana nih rumah kesengsaraan seperti itu? Tidak, kenapa rumah kesengsaraan? Kenapa ini ada rumah kesengsaraan seperti apa? Next. Lalu apa hubungannya? Hubungan tentang rumah kesengsaraan, tentang Betania dan lain sebagainya. Yang pertama, ada Maria, ada Marta yang tinggal di sana. Dan juga ada Lazarus. Ada wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak di kakinya. Ada seorang Simon yang kusta. Dalam tanda kutip, perjalanan sepanjang Yesus melayani di daerah Betania, ada sesuatu yang jelek-jelek semuanya. Kenapa jelek? Orang-orangnya sebenarnya cantik-cantik, sebenarnya bagus-bagus, tetapi dalam tanda kutip kayaknya selalu ada kesengsaraan terus seperti itu. Bagaimana tidak dengan Simon? Simon yang dengan kusta. Kusta itu penyakit yang dalam tanda kutip itu dihindari banyak orang. Bahkan itu menjadi seorang aib, kutukan dan lain sebagainya, penyakit yang menjijikan seperti itu. Simon dan Tuhan sembuhkan. Selanjutnya, ada seorang Maria juga, Maria yang lain bukan Maria Lazarus. Maria yang mengurapi kaki Yesus. Begitu dia merasa dosa yang begitu besar sampai mengurapi kaki Yesus. Dia merasa semuanya hancur. Kok sengsara terus. Mungkin lagunya dangdut ada waktu saya masih muda itu berlaku di Betania. Sengsara, aku sengsara. Oh karena cinta. Oh karena cinta enggak ya? Saudaraku, seringkali kita merasa hidup kita sengsara seperti saudaraku ya. Ini terjadi dan Maria, Marta, dan Lazarus mengalami juga kesengsaraan yang luar biasa. Saudaraku, hubungannya tentang mereka ada apa dengan rumah kesengsaraan seperti ini? Mari kita belajar bagaimana membawa ini. Kesengsaraan yang luar biasa seperti apa? Wanita yang merasakan hati hancur ketika mengurapi Yesus. Seorang wanita yang hatinya hancur pada waktu itu habis-habisan semuanya. Dan juga kematian Lazarus. Rumah kesengsaraan, tetapi satu hal yang terjadi pada waktu itu. Di Betania inilah dimulainya sebuah pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Wow. Kenapa sampai Betania dikatakan rumah kesengsaraan? Ini bukan hanya sakit penyakit, ini bukan hanya masalah hati, tapi dimulainya sebuah pengkhianatan itu dari Betania. Sampai ada yang mengatakan Betania artinya semua kesengsaraan. Nah, saudaraku, uniknya satu hal yang kita ingat. Ini uniknya. Kita tahu rumah kesengsaraan. Jika saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, jika melihat tempat ini tempat yang nggak baik, saya akan berpikir keras untuk tinggal di sana. Saya berpikir, waduh di sana nanti banyak orang nakal nih. Kalau nakal-nakalnya Mas Ema kan nggak apa-apa ya, rokoknya sebul. Gitu. Bukan sedot deh, mungkin. Kemarin kami gojek dengan Mas Wendy itu, besok kita pinjam rokoknya Mas Ema, Mas. Ketika pengen mabuk, mabuknya pakai milky. Mas Ema, ini beda adaku. Rumah kesengsaraan kita berpikir, wah rumah itu penuh dengan sesuatu yang nggak baik nih. Saya akan berpikir keras bagaimana saya akan tinggal di sana. Tetapi Yesus berbeda. Dia tahu di sana banyak kesengsaraan. Dia tahu banyak orang-orang yang luka hati.
Dia tahu banyak orang yang hatinya hancur. Dia tahu ada orang yang sakit kusta, yang dimuai banyak orang. Tetapi dia mau tinggal di sana. Yesus mau tinggal di sana, di tempat yang kumuh, kotor, dan lain sebagainya. Tidak semua tempat Yesus mau tinggal di sana. Tetapi Yesus mau tinggal di Betania, tempat kesengsaraan. Saudaraku, mari belajar bagaimana saya membawa. Bagaimana hidup kita. Ketika saudara dan saya di tempat kesengsaraan, kalau kita mau tinggal, ini salah satu contoh. Kalau kita tinggal di tempat yang nggak baik, lama-kelamaan mungkin iman kita tergerus, mungkin itu. Yang nggak baik jadi, yang baik menjadi tidak baik. Yang baik tidak menjadi baik, tidak baik. Yang baik dikerus seperti itu menjadi tidak baik. Tapi ketika Yesus tinggal di tempat rumah kesengsaraan, ketika Yesus berada di rumah kesengsaraan, ada sebuah pemulihan. Seringkali kita berkata kita sengsara. Simon kusta disembuhkan dari kustanya. Maria yang hancur hati disembuhkan oleh Yesus. Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, kita membuat sesuatu hal menurut kita. Jika Yesus tinggal di sana berarti ada sebuah pemulihan. Katakan amin. Ketika hidup saudara penuh dengan kesengsaraan, undanglah Yesus dalam hidupmu. Ketika kesengsaraan ada di hidupmu, ingatlah ada Yesus di hatimu. Ketika Yesus di hatimu, ingatlah selalu bahwa ada sebuah pemulihan terjadi dalam hidup. Keluargamu, bisnismu, masa depanmu, ingatlah selalu. Kita berkata, aduh masa depanku udah madesu. Masa depan suram. Lalu kita berkata, aduh hidupku udah hancur-hancuran nih, udah gak baik seperti itu. Ingatlah undang Yesus dalam hidup. Yesus mau tinggal di tempat yang sengsara, rumah kesengsaraan. Apalagi hatimu yang sangat berharga di hati Yesus. Dari sebuah kesengsaraan, Simon yang kusta disembuhkan Tuhan. Maria yang hancur hati dipulihkan Yesus. Tapi yang lebih penting, saudaraku, di Betania, di rumah kesengsaraan, memulai perjalanan kemenangan atas dosa. Disitulah Yesus mewartakan, dia berkata, aku dalam bahasa saya, aku akan mengalahkan dosa. Aku akan mati dan bangkit di hari ketiga. Aku akan mengampuni semua dosa-dosa manusia. Dia mulai berkata tentang sebuah penyaliban di Betania. Sebuah kemenangan diawali dari rumah kesengsaraan. Saudaraku, mungkin hidup kita berkata, rumahku hancur, masa depanku hancur, keluargaku hancur. Ingat selalu, ketika saudara percaya penuh akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jika dari Betania diawali sebuah kemenangan atas dosa, dari hidupmu itulah dimulainya sebuah kemenangan atas hidupmu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas masa depanmu. Kau berkata, oke, aku sekarang bisa deh aku melewati kesengsaraan. Karena aku punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, kamu punya Tuhan Yesus yang luar biasa seperti itu. Wow. Saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita tanamkan dalam hidup kita semuanya. Jika di rumah kesengsaraan Yesus mampu membangkitkan orang mati, hidup kita juga akan merasa, imanku akan merasa mati saat ini. Aku gak punya apa-apa, gak punya pegangan, gak punya teman, gak punya lain sebagainya seperti itu. Mungkin kita merasa kita mati rohani. Ingat selalu ada Yesus yang selalu menunggu engkau. Jika aku bisa berkata, oh Tuhan Yesus tolong aku. Banyak orang itu yang gengsi, hanya mengangkat tangan. Yesus please help me. Gengsi, karena apa? Awake kuat. Gengsi, karena apa? Rambutnya gondrong. Rayo. Pak Yanto nih kono sama semalu gondrong. Gengsi karena badannya besar. Gengsi karena aku orang kaya. Sekali kita berkata, ngapain aku minta tolong orang lain? Ngapain aku minta tolong orang lain? Saudaraku,
Ketika hidupmu sudah merasa hancur, ingatlah, angkat tanganmu, kata pada Yesus, Yesus tolong aku. Dari rumah kesengsaraan, Yesus mampu membangkitkan orang yang mati. Lazarus. Ketika Lazarus dipanggil, Lazarus keluarlah. Semua orang-orang Yahudi pada waktu itu berkata, Lazarus sudah bambu, udah bau. Ngapain dibangkitkan, udah bau sampai nanti bau seperti itu. Nggak tahu bau atau tidak. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, saya nggak hadir, jadi saya nggak tahu bau dan tidak pada waktu itu kan. Saudara dan saya mungkin kita akan merasa, aku udah hancur hati, kayak Maria yang mengurapi kaki Yesus. Aku udah gak punya apa-apa, aku udah hancur-hancuran seperti itu. Masa depanku dalam tanda kutip, aku udah gak punya apa-apa Tuhan. Ingatlah, hancur hatimu bawa pada Yesus. Yesus mampu memulihkan segala sesuatu dalam hidup. Siapa sih orang yang gak pernah hancur hati? Hampir semua orang merasa dia pernah hancur hati. Hancur hati ditinggal keluarga, hancur hati ditinggal pasangan, hancur hati ditinggal ya mungkin orang yang dikasihi, hancur hati ditinggal oleh pendidikan atau instansi terkait, hancur hati karena orang pengkhianatan dari orang lain. Maria yang mengalami hancur hati. Orang lain berkata, Maria gila nih ngapain? Yesus kok ya gelem toh ya durapi kaya ngono. Nangkep yang saya sampaikan saudaraku ya. Gila nih, mau gila nih kono ngurapi Yesus. Yesus piye to yo. Katanya dia rabi. Masa dia nerima orang seperti itu? Saudara, Allah kita nggak pernah pandang siapa kita. Yesus nggak pernah pandang siapa kita. Masa lalu kita. Bahkan ingat, orang yang nggak baik pun tercatat dalam Alkitab bahkan menjadi gadis keturunan Yesus, Rahab. Yesus nggak pernah pedulikan bagaimana latar belakang orang lain. Dan ingat satu, tangkap ini. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita anak siapa, pekerjaan kita, hidup kita seperti apa. Tapi saudara dan saya bisa merubah masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menolak siapa orang tua kita, keluarga kita. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita pernah hancur hati dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya mampu merubah masa depan bersama Yesus salah kita. Lazarus dia bangkitkan, sekarang ini banyak orang seperti Lazarus. Yang mati rohani, merasa dirinya bisa, merasa hidupnya puas dengan segala sesuatu. Bahkan memandang orang lain itu kecil. Aku bisa, kamu nggak bisa. Imanku lebih hebat, kamu imanmu nggak punya apa-apa. Ini yang mati rohani di sana karena stagnan di sana. Tapi iman yang hidup itu iman yang selalu bertumbuh, kata amin. Iman itu bertumbuh. Dan bertumbuh itu selalu ke atas kalau kata iklan. Bukan ke bawah berakar. Bukan ke samping, tapi dalam iman kita bertumbuh boleh ke atas, boleh ke samping. Ada amin. Iman bersama dengan Tuhan kelebar ke kanan dan kiri kita. Saudaraku, iman. Banyak orang yang seringkali seringkali banyak orang itu merasa hidupnya sudah puas dengan iman. Memulai sebuah kemenangan atas dosa ini. Begitu luar biasanya. Saudaraku, next, slide terakhir. Di Betania, kenaikan Tuhan Yesus. Ada Betania. Ketika saya belajar tentang Betania, saya pernah merinding. Bahkan ketika mengucapkan ini, saya merinding. Bagaimana kita mencari Betania? Bahkan Wikipedia mengatakan Betania artinya rumah kesengsaraan. Saya terus baca tentang Betania. Ada apa di Betania? Sampai Wikipedia berkata, rumah kesengsaraan. Ada Maria yang hancur hati. Ada Simon yang kusta. Ada Lazarus yang mati. Ada banyak yang jelek-jelek di sana. Saudara, mungkin sekarang ini hidup kita sama seperti mereka. Mungkin kita sehat-sehat saja, tapi mungkin hidup kita seperti Simon kusta. Yang dihindari banyak orang.
Ya seringkali orang memandang sebelah mata atas kita seperti Simon Kusta. Ya direndahkan oleh orang lain seperti Maria. Ya bekerja direndahkan orang lain. Atau mungkin hidup kita mati rohani kayak Lazarus. Inilah selalu ada Yesus. Sesuatu yang unik. Betania, rumah kesengsaraan. Tapi Yesus mau tinggal di sana. Dan ketika Yesus mau tinggal di sana ada sebuah pemulihan. Simon Kusta disembuhkan. Maria dipulihkan. Lazarus dibangkitkan. Jika Yesus mampu menaklukkan segala sesuatu terjadi pada di Betania. Yesus juga mampu mengubah hidupmu. Ada amin. Yesus mampu mengubah hidupmu. Yesus mampu mengubah hidupmu. Tengok kanan kirimu dan saling tunjuk. Yesus mampu mengubah hidupmu. Saudara, mari belajar hari ini. Bagaimana Allah kita nggak pernah pandang saudara sebelah mata. Jika Maria dipandang sebelah mata karena pekerjaannya nggak baik. Jika Simon yang kusta yang selalu dihindari oleh banyak orang karena sakit. Jika Lazarus merasa stagnan, mati rohani. Yesus mau bangkitkan. Hari ini siapapun saudara dan saya yang merasa hidupnya selalu merasa dihindari banyak orang seperti Simon Kusta. Yang merasa direndahkan seperti Maria. Yang merasa imannya itu mati rohani. Hari ini Yesus ada buat engkau. Untuk memulihkan hidupmu. Membangkitkan engkau. Membangkitkan bisnismu dan lain sebagainya. Dan masa depan saudara bersama dengan Tuhan Yesus ada sebuah kebersamaan yang luar biasa. Karena Yesus sanggup menaklukkan segala sesuatu. Saudaraku, jika Betania orang menganggap rumah kesengsaraan bagi mereka. Ketika Yesus tinggal, ada sebuah pemulihan. Yesus mau tinggal di hatimu, saudaraku. Dia mau pulihkan hidupmu. Yesus mau tinggal di hatimu. Dan pulihkan masa depan. Kita merasa nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Harta benda kita nggak punya. Tapi saudara punya Yesus. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Renungkan pujian ini. Dan mari berdoa buat hidup kita masing-masing. Dan temukan kekuatan baru. Oh Yesus. Bersama-sama katakan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku, menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah senap hidupku, agar indah bagi-Mu. Yesus telah memulai buat saudara dan saya. Yesus, kau telah memulai
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu Tuhan, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah senap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Perbuatan, oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, sempurnakan Saudara, mungkin hidup kita sekarang seperti merasa seperti Betania. Hidupku penuh dengan kesengsaraan. Yang dihindari oleh banyak orang seperti Simon Kusta. Jadi pandang sebelah mata seperti Maria. Atau mati rohani, iman kita mati rohani seperti Lazarus. Camkan ini, Yesus mau tinggal di hatimu. Dia mau tinggal di hatimu untuk memulihkan engkau. Karena kau sangat berharga di hati Yesus. Saudaraku, ingatlah selalu, sekalipun dunia memandang kau sebelah mata, sekalipun dunia merendahkanmu, bahkan kau merasa tidak ada dukungan sama sekali oleh orang lain, membuat kau merasa semua stagnan berjalan di tempat. Tapi ingatlah selalu, Yesus mau tinggal di hatimu. Yesus mau tinggal di hatimu. Dia mau pulihkan engkau. Jika itu saudara, sampaikan pada Yesus. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu pada Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Yesus mau tolong engkau, Yesus mau tolong engkau. Yesus mau tolong hidupmu. Seorang yang memandang kau sebelah mata, bahkan orang yang menghindari engkau, Yesus mau tolong engkau. Bahkan hidup yang sedang hancur hari ini, Yesus mau tolong engkau. Oh, Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Allah yang mulia, sempurnalah senap hidupku, agar indah sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnalah senap hidupku, agar indah bagimu.